Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi kebutuhan tugas sejarah. Perkenalkan, nama saya, Handika Dwi Saputra. Kelas 10 TAF 3, Alokasi dan Sumber Sejarah. Kesultanan Banten adalah sebuah kesultanan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten. Letaknya di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Karena letaknya yang strategis ini, Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Menurut cerita Parahyangan, jauh sebelum masuknya Islam dari Demak, Banten merupakan bagian penting dari kerajaan Pajajaran bercorak Hindu. 1. Latar belakang sejarah. Kesultanan Banten berdiri pada abad ke-16 di bagian barat Pulau Jawa. Banten awalnya adalah bagian dari kerajaan Sunda Pajajaran, yang berpusat di Pakuan, Bogor. Ketika Kesultanan Demak berkembang dan berusaha menyebarkan Islam di Jawa, mereka mengirim Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, untuk menguasai Banten dan menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Setelah berhasil, Banten memisahkan diri dari Pajajaran dan mendirikan Kesultanan Banten pada tahun 1526 dengan Maulana Hasanuddin sebagai Sultan pertama. 2. Masa kejayaan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai tahun 1683. Di bawah kepemimpinannya, Banten menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang kuat di Nusantara. Beberapa faktor penting dalam kejayaan Banten antara lain: lokasi strategis untuk perdagangan. Banten berada di Selat Sunda, jalur perdagangan yang sangat strategis antara Samudra Hindia dan Laut Jawa. Banyak pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan Eropa yang datang ke Banten, menjadikannya pusat perdagangan yang ramai. Komoditas lada. Lada menjadi komoditas utama yang diperdagangkan di Banten. Karena lada sangat diminati, hal ini membuat Banten kaya dan kuat secara ekonomi. Politik dan diplomasi dengan negara lain. Kesultanan Banten menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya, seperti Kesultanan Aceh, Kerajaan Inggris, dan Kesultanan Turki Utsmani. 3. Perkembangan agama dan budaya Islam. Kesultanan Banten tidak hanya berkembang dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang keagamaan dan kebudayaan. Beberapa aspek penting dari perkembangan budaya Islam di Banten adalah: Masjid Agung Banten. Masjid ini dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin dan menjadi pusat penyebaran Islam di Banten. Masjid ini terkenal dengan menara berbentuk mercusuar, yang dipengaruhi oleh gaya arsitektur Tiongkok. Penyebaran Islam. Banten berperan penting dalam menyebarkan Islam ke daerah-daerah di sekitarnya, seperti Lampung dan sebagian Sumatera Selatan. Sultan-Sultan Banten juga menjadi figur penting dalam pengembangan ajaran Islam di wilayah tersebut. 4. Konflik dengan VOC, Verinik de Ostindische Company. Salah satu tantangan terbesar bagi Banten adalah konflik dengan VOC, yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara, termasuk Banten. Konflik dengan VOC mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi Kesultanan Banten, terutama saat VOC mendirikan Batavia, sekarang Jakarta, sebagai pusat kekuasaannya. Persaingan dagang. VOC melihat Banten sebagai pesaing dalam perdagangan rempah-rempah, terutama lada. Persaingan ini menyebabkan ketegangan antara kedua pihak. Pertempuran dan blokade dagang. VOC melakukan blokade dagang di pelabuhan Banten untuk melemahkan ekonomi kesultanan. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten sempat melakukan perlawanan terhadap VOC, tetapi akhirnya VOC memenangkan konflik ini. 5. Perpecahan internal dan kemunduran. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mengalami kemunduran akibat perpecahan internal dan pengaruh VOC yang semakin besar. Kemunduran Kesultanan Banten terutama disebabkan oleh perpecahan keluarga kerajaan. Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji, terlibat dalam konflik kekuasaan. Sultan Haji, yang bersekutu dengan VOC, melawan ayahnya sendiri untuk mendapatkan kekuasaan. Akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa dikalahkan dan ditangkap oleh VOC. Campur tangan VOC dalam pemerintahan. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa ditaklukkan, VOC semakin mendominasi politik Banten. Sultan Haji yang pro-VOC membiarkan Belanda campur tangan dalam urusan pemerintahan Banten. Penurunan ekonomi. Akibat blokade dan kebijakan VOC yang menguntungkan pihak Belanda, ekonomi Banten perlahan-lahan melemah.
6. Akhir dari Kesultanan Banten. Pada akhir abad ke-18, pengaruh VOC di Banten semakin kuat. Pada 1813, di masa pemerintahan Inggris di Indonesia, setelah VOC bubar dan Inggris mengambil alih sementara dari Belanda, Kesultanan Banten resmi dihapus oleh Thomas Stamford Raffles. Dengan dihapuskannya kesultanan ini, Banten secara resmi menjadi wilayah kolonial, dan masa kejayaan Kesultanan Banten berakhir. 7. Warisan Kesultanan Banten. Meskipun Kesultanan Banten sudah tidak ada lagi, warisannya masih bisa dilihat hingga sekarang. Beberapa warisan budaya dan sejarah dari Kesultanan Banten antara lain: Masjid Agung Banten. Masjid ini menjadi ikon sejarah dan wisata religi yang sering dikunjungi. Keraton Surosowan. Sisa-sisa Keraton Surosowan yang merupakan istana kesultanan masih bisa ditemukan di Banten lama. Pengaruh budaya Islam. Kesultanan Banten berperan besar dalam menyebarkan Islam di Banten dan sekitarnya, termasuk budaya dan tradisi Islam yang masih terlihat di masyarakat Banten hingga kini. Berikut tokoh-tokohnya. 1. Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin, raja pertama kerajaan Banten yang dianggap sebagai peletak dasar kerajaan ini. Beliau juga dikenal sebagai pendiri Benteng Surosowan. 2. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa, raja Banten yang paling terkenal dan membawa kerajaan ke puncak kejayaannya. Di masa pemerintahannya, Banten menjadi pusat perdagangan maritim yang kuat. 3. Maulana Yusuf. Maulana Yusuf, salah satu raja awal kerajaan Banten yang turut membangun pondasi kerajaan. 4. Maulana Muhammad. Maulana Muhammad, raja Banten yang memerintah setelah Maulana Yusuf. Ingin tahu lebih banyak tentang Sultan Banten? Sejarah, Kesultanan Banten didirikan pada abad ke-16 dan mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Ageng Tirtayasa. Peran, Sultan Banten memiliki peran penting dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara asing, seperti Inggris dan Belanda. Warisan, Kesultanan Banten meninggalkan banyak peninggalan bersejarah, seperti masjid, benteng, dan makam para sultan. Sekian video rangkuman materi Kerajaan Banten dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.